bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika minal adzabil qabri wa Allahumma inni a'udzu bika min tabaiyah min tabail Pelan-pelan min tama'in yahdi ila tabain. min tabail yahdi ila tamai wa Min man tama'in yahdi ila tabain. Mim dulu baru ba ta. min Hah? Mim sik baru ba kan? Ya, ayo. Pelan-pelan bacanya. min tabail yahdi Min tama'in. min toba ini toba Min tabain yahdi ila tama'in. Keliru itu. Min tabain yahdi ila tama'in enggak sesuai dengan doanya. Ini doanya itu yang bukan Darul Minhaj banyak yang salah. Yang bukan Darul Minhaj banyak yang salah. Ini soalnya doa harus dikoreksi. Min tama'in yahdi ila tabain. Yang benar itu. Ya Allah, lindungi aku daripada keserakahan yang bisa menjadi watak untuk aku. Itu. Jadi tama'in itu keserakahan yang bisa menyebabkan jadi tabain. Kenapa watak? Ayo. Biasa itu kadang-kadang memang banyak salah. Ayo teruslah. Wa min tama'i fi ghairi matma'i wa min tama'i haitsu la matma'a Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa du'ai la yasma'u wa nafsi la tasba'u wa a'udzubika min ju'il fa innahu bi'sul daji'u wa minal khayanati fa innaha bi'satil batanatu wa minal kasli wal bakhli wal jabni wal harmi wa min an arada ila ardalil umuri wa min fitnatil dajjali wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inna nas'aluka quluban awakital awahatan muhbitatan munibatan fi sabilika Allahumma inni as'aluka iza ima maghfiratika wa mujibati rahimatika wa salamati min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birri wal fawzan bil jannati wan najata minan nari Allahumma inni a'udzubika minal tardi wa a'udzubika minal ghammi wal gharqi wal hadmi wa a'udzubika min an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika min an amuta fi talabid dunya Allahumma inni a'udzubika syarri ma alimtu wa min syarri ma lam a'lam Allahumma janibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal adwa'i wal ahwa'i Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala'i wa darki saqa'i wa su'il qada'i wa samatitil a'da'i Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad daini wal faqri wa a'udzubika min adzabil jahannami wa a'udzubika min fitnati dajjal. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa syarri lisani wa qalbi wa syarrin minni. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamati fa inna نجار البادية يتحول اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة وذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكاء والبكم والأمى والجن والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك جميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى شر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المغرب والمأثم وإني أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشى وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب
أعوذ بك من شر الأمور وفتنة الصدر اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء صلى الله على محمد وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين آمين يا رب العالمين. Waqala fil ukhra ya. Sampai syair Mas kan? Sampai syair kan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum maqala radhiyallahu anhu. Waqala fi ukhra waz zamanul mubarak al halu amsa aswadal wajhi la tara fi khilan dhahabu wa ja'at khulufun ba'dahum khalafu liman katawalla. Waqala fi ukhra radhiyallahu anhu kabahallahu dzal zamana fakam qad haddalil akramina suran wa ruknan wa bana lil iami dawran wa suran wa asyada lahum rubu'an wa hisnan khudh yaminan anhum masir fi tariqi mustaqim ila na'imil muhanna. Qala radhiyallahu anhu inna qalbil an ya sahibi fi ghurbatin wa qurbatin min zaman qad khan ma'syarin la yahfaduna suhbah ma tarahum a'wan illa ala batilin wa tarki kurbah ma ulaika akhyar kala wala bil muttaqin al abrar. Melanjutkan kembali nasihat itu daripada Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan bahwasanya was zamanul mubarak, sungguhnya pernah ada masa-masa itu masa yang penuh berkah. Itu zaman mubarak itu. Kemudian al-halu amsa aswadul wajhi la tara fi khilan. Itu dulu zaman ada zaman mubarak, makanya zamannya az-zaman dengan menggunakan isim ma'rifat. Maksudnya apa? Ada makna khusus. Itu zaman dulu, itu zaman-zaman penuh berkah. Al-halu amsa aswadul wajhi la tara fi khilan. Kalau al-halu, kalau sekarang amsa aswadul wajhi, berubah seakan-akan menjadi zaman yang berwajah gelap. La tara fihi khilan, kamu tidak akan mendapati orang yang layak untuk kamu jadikan teman yang sesungguhnya. Zahabu, yang soleh-soleh yang baik-baik pada pergi. Wajaat khulufun ba'dahum. Dan kemudian adalah generasi-generasi setelahnya khalafu liman qatawalla, mereka bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Tahir ngutip dari syairnya Habib Abdullah Al-Haddad. Coba kita bayangkan ini zamannya Habib Abdullah Al-Haddad ini. Beliau dulu zaman itu zamannya penuh berkah dulu. Orang dulu itu dengan harta yang sedikit mereka sudah bisa untuk hidup bahagia. Tapi memang zamannya zaman barokah. Dengan harta yang sedikit mereka tuh dulu sistem kerjanya gini mereka. Coba bayangkan. Mereka itu dulu mulai buka toko itu pagi itu sudah mulai kerja buka toko. Dan ketika waktu sholat duhur mereka tutup tokonya. Dan kalau seandainya ketika waktu sholat duhur itu mereka sudah dapat harta yang banyak, sudah dapat uang yang cukup untuk makan hari itu, mereka tutup tokonya, tidak kerja lagi. Nah, sudah cukup uangnya. Sisa waktunya digunakan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh dulu yang namanya masjid itu jam 2 malam, tengah malam itu sudah dibuka. Habis sisa sampai subuh itu masjid tidak pernah sepi, mesti ada orang yang duduk zikir di sana. Mang awal setelah sholat isya memang jarang yang masjid zikir itu jarang, sampai malam jam 11 mungkin, jam sekarang ya jam 11 jam 12 itu mungkin jarang. Tapi begitu jam 2 ramai masjidnya, mirip-mirip kayak Jumatan gitu. Jadi ada yang datang yang kaya datang, yang ulamanya datang, yang orang-orang miskinnya datang, yang pedagang datang. Coba kita lihat masjid kita zaman sekarang.
Coba kita lihat, orang kayanya dikitnya di masjid. Di masjid apa? Orang melarat, pengangguran, orang yang kebetulan lewat. Itu yang ada di masjid biasanya model-model begitu. Yang sugih-sugih di masjid tidak ada. Karyawan-karyawan lebih nggak ada lagi di masjid. Itu orang dulu semuanya di masjid. Yang karyawan itu semuanya di masjid semuanya. Jadi seakan-akan ini bukan sholat subuhnya lah, tahajudnya, qiyamul itu mereka di masjid. Terus masjid jam 2 itu masjidnya terang. Ada yang zikir, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang baca Al-Quran, ada yang duduk di tiang sambil baca zikir yang banyak. Itu kehidupan mereka. Dan itu zaman mubarak, bahagia mereka dengan itu semua. Zaman penuh berkah. Kalau sekarang, ini zamannya Habib Abdul Al-Haddad. Kita nggak bayangkan kalau beliau hidup di zaman kita gimana. Amsa aswadul wajhi. Zaman sekarang ini, kata beliau, berubah sudah. Yang ibadah tambah sedikit. Yang sholat sunnah tambah sedikit. Apalagi zaman sekarang, sholat wajib 5 waktu itu sudah boro-boro sudah bagus. Apalagi sholat sunnah nggak usah mikir deh. Yang sholat 5 waktu, sampai sholat subuhnya itu tidak telat, itu sudah luar biasa zaman sekarang. Kita bayangin itu zaman kita sekarang, kalau zaman nanti 50 tahun lagi gimana? Waliyadzubillah. Makanya tugas kita penting, kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan niatkan kita juga membekali anak keturunan kita nanti itu pun juga dengan ilmu. Kenapa? Kalau nggak dibekali dengan ilmu, berubah. Ini zaman sudah semakin lama zamannya itu semakin rusak. Nabi pernah ngomong gini, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nabi sebaik-baik masa itu masaku. Berarti generasi sahabatnya Nabi, karena itu menangi Nabi. Itu masa-masa yang paling bagus itu masa-masa sahabat. Sahabat itu kalau perlu mereka kadang-kadang pagi masuk Islam karena kepengen dapat harta rampasan mungkin, tapi sorenya sudah berubah jadi orang yang zuhud yang tidak cinta sama dunia. Lihat Nabi itu buat mereka sudah cukup sahabat. Makanya ketika ada seseorang yang hidup di zaman akhir berani mencaci sahabat atau mengkritik sahabat, maka itu termasuk sebuah dosa yang sangat besar dan hampir-hampir tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang berani mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini zaman-zaman penuh berkah. Keadaannya sekarang berubah. Amsa aswadal wajhi, mereka berubah jadi orang-orang yang jahat. La tarafihi khilan, kamu susah untuk mendapatkan teman zaman sekarang. Teman yang sejahat itu susah. Yang namanya khilan itu tingkatan sahabat yang di atasnya sohib. Kalau sohib itu gampang banyak, cari teman gampang. Apalagi kalau punya duit, ya banyak temannya insya Allah. Tapi yang namanya khilan itu sohib, teman yang sejati itu yang susah. Khilan itu gimana? Khilan itu tingkatan pertemanan yang sampai kalau kita sakit teman kita ikut sakit. Ada enggak? Tidak ada. Itu pernah di zaman Sayyidina Alwi Al-Ghuyur. Itu pernah waktu itu beliau lagi datang sama raja, lagi ngobrol sama raja, jadi tamunya raja. Dan rajanya ngomong, saya minta saya apa? Coba kamu tolong orang-orang yang fakir miskin, bantu. Dan ternyata ada musafir waktu itu diundang juga sama raja. Musafirnya lapor, wahai raja, saat ini saya dan teman-teman saya, kita ini orang 10 sedang kelaparan. Terus gimana? Saya minta makan. Sudah udah, siapkan makan. Siapkan makanan untuk orang 10. Saya makanan untuk orang 10. Sama satu orang ini makanan untuk orang 10 dimakan dia sendiri semuanya. Kaget aja lah. Ini katanya untuk 10 teman kamu tapi kok kamu makan sendiri? Loh ya enggak apa-apa. Cukup saya yang makan, mereka kenyang. Nah, benar. Ini kisah nyata, ini pernah ini terjadi. Ini sudah. Kata raja, saya panggil 9 teman kamu. Dipanggil, enggak pakai dibilangi sudah makan apa belum. Tanyai, kamu tadi kelaparan? Iya. Sekarang alhamdulillah sudah kenyang. Mungkin teman saya sudah makan. Raja kaget. Kata temannya, biar enggak bingung gini aja. Coba ambilkan pisau. Ketika disilet darahnya satu orang, maka 9 semuanya berdarah semuanya. Itu ikatan persahabatan yang luar biasa. Zaman sekarang enggak ada yang model begitu. Zaman sekarang ini teman itu susah.
Teman itu orang, kalau ada orang yang mau berteman dengan kita itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib gini, ini bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanyai sama orang, teman kamu kok banyak wahai Imam Ali? Sama Sayyidina Ali, alhamdulillah. Terus orang tanya, lah berapa jumlah temanmu? Kata yang nanya, Sayyidina Ali, jumlah temanku nanti aku hitung kalau aku dapat musibah. Itu jumlah temanku. Jadi kalau aku dapat musibah, mereka masih mau berteman sama aku, tak bisa kelihatan. Jadi kalau kita, umpama kita jadi orang yang serba mampu, atau orang yang kaya, terus banyak orang yang mau berteman sama kita, itu biasa. Tapi yang bagus itu ketika kita mungkin dalam keadaan dicaci maki, dimusuhi, kemudian misalnya dalam keadaan susah, kok masih ada orang yang mau berteman dengan kita padahal kita dalam keadaan susah. Ini yang luar biasa. Makanya jangan bangga dengan banyaknya teman. Teman itu ketika kita susah mereka juga minggir. Jangan cari orang yang hanya mau dapat enaknya. Ini bukan orang yang setia. Orang yang sekiranya dia cuma mau, ini kalau mana sekarang temenan sama ini posisi anaknya bagus ini, dia temenan. Begitu temennya kelihatan posisinya nggak bagus, minggir, cari teman yang lain. Nah, ini tipe orang-orang yang tidak setia. Tapi orang yang setia itu sekalipun susah, sekalipun enak, sekalipun nggak enak, maka dijalani bersama-sama. Ini baru teman. Dan teman yang model begini, ini zaman sekarang langka. Ini kata nasihat, katakan ada satu orang yang menemanimu susah bareng-bareng, yang menemanimu dicaci maki bareng, yang merasakan susah bareng, merasakan tidak enak bareng, itu lebih afdal dibanding 1000 orang yang mau menemani kamu cuma dalam keadaan senang. Satu orang ajak menemani kamu dalam keadaan susah, itu lebih baik daripada 1000 orang yang akan menemani kamu dalam keadaan senang. Makanya ketika sudah ada orang yang mau dekat sama kita sekalipun kita dalam keadaan susah, itu adalah orang yang memang benar-benar ikhlas untuk berteman dengan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat teman yang ikhlas insyaallah. Yang soleh-soleh itu dhahabu, mereka pergi. Wajahat khulufun ba'dahum. Dan itu yang datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya khalafu liman qattawalla, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, itu zaman penuh berkah yang isinya itu orang-orang yang orang soleh semuanya. Kemudian itu mereka akan menyingkir sampai datang manusia-manusia yang mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bahasa lain dikatakan qabbahallahu dzzaman. Sungguhnya ini zaman adalah zaman yang sangat buruk. Zaman adalah zaman yang mengkhawatirkan untuk orang-orang yang mulia. Kemudian ini zaman yang mana orang-orang yang tercela, mereka bana dauran, mereka membangun rumah-rumah, bangun pagar-pagar, bangun berbagai macam keindahan. Gini, ini jadi zaman sekarang ini zaman ketika orang soleh itu akan mendapatkan sesuatu yang kelihatannya nggak enak. Tapi orang-orang yang bejat itu mendapatkan sesuatu yang kelihatannya enak. Sampai akhirnya orang itu akan menyangka begini, teman sama orang yang soleh itu tidak enak. Ini paling cuma diajak ke masjid, diajak ke majelis taklim, diajak ke pengajian. Tapi teman sama orang yang nggak soleh itu enak, bisa nonton bioskop, bisa jalan-jalan, pacaran dan lain sebagainya. Itu zaman yang seperti itu. Zaman jadi apa? Ini dari zaman yang sudah rusak. Tapi sama orang soleh paling kelihatannya nggak enak. Tapi sesungguhnya ketika sudah dijalani bersahabat dengan orang yang soleh, justru itu kenikmatan yang luar biasa. Dan bersahabat dengan orang yang tidak soleh memang kelihatan nikmatnya sedikit. Tapi kita lihat, kalau orang itu sudah enggak soleh, orang yang sudah berani menentang Allah, yang selalu memberikan nikmat kepada dia, dan suatu saat kalau Allah ajak dikhianati sama dia, berarti kita pun juga akan dikhianati oleh dia. Gambarannya gitu. Dan gimana? Khudh yaminan anhum, jagalah kamu itu di sebelah kanan mereka, sebelah kanan orang-orang yang soleh. Wasir fi tariq mustaqim ila na'imil muhanna, berjalanlah kamu di jalan yang lurus, terus istiqomah. Jalan kamu itu jalan yang lurus
Mustaqim itu jalan yang lurus, tapi dengan tujuan ketika kita sudah sampai pada jalan yang lurus ini, kita bisa istiqomah di situ. Istiqomah terus menerus kita di jalan itu ilan naimil muhanna, sampai nanti kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Kemudian ini anjuran. Jadi ketika sudah banyak orang-orang yang rusak, bejat dan lain sebagainya, maka caranya gimana? Caranya jalanlah jalan yang lurus. Maksudnya apa? Di jalan yang ngikuti jalannya aulia Allah dan jalannya manusia-manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka. Orang soleh ke masjid ya kita ke masjid. Orang soleh ibadah ya kita ibadah. Mereka pengajian ya kita pengajian. Mereka majelis taklim ya kita majelis taklim. Mereka dengan aktivitasnya apa? Maka aktivitas mereka itu adalah sebuah gambaran kita berjalan di jalan yang lurus. Jangan miring-miring. Jangan menggok ke sana, jangan menggok kumpul sama orang yang tidak benar. Nanti menggok lagi kumpul sama orang yang tidak benar. Maka itu semuanya akan merusak keistiqomahan kita di zaman yang lurus. Nasihatnya sufi yang hidup di zaman terakhir. Hidup zaman terakhir itu berarti hidupnya 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Mereka nasihatnya kurang lebih sama. Jangan ngikuti kebanyakan manusia. Sama nasihatnya. Coba dan kemudian perbuatan itu menyenangkan hati kita. Dan itu bukan perbuatan dosa, juga bukan perbuatan hina, maka silahkan dilakukan. Jangan nuruti omongannya orang kalau zaman sekarang, tidak manfaat. Orang ini sekarang menilai sesuai dengan hawa nafsunya. Dan mereka sibuk dengan sesuatu yang menyenangkan dirinya mereka. Jadi gini, orang lain itu tidak menyenangkan kita, yang menyenangkan kita itu diri kita sendiri. Makanya sudah lakoni, itu dapat ridho Allah, itu manfaat untuk akhirat kita, itu bisa menyebabkan kita itu senang hati kita, ya silahkan dilakukan, insyaallah gitu. Qala radhiyallahu anhu, inna qalbi al-an ya sahibi fi ghurbatin wa qurbatin. Tapi Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya hatiku saat ini, wahai teman-temanku, fi ghurbatin, aku merasa terasing hidup zaman sekarang. Wa qurbatin, aku menderita. Aku menyaksikan orang enggak semangat lagi ibadah. Aku sudah menyaksikan orang-orang enggak semangat lagi untuk cari ilmu. Dulu orang perjalanan jauh demi untuk cari satu ilmu, mereka rela melakukan perjalanan jauh. Zaman sekarang sudah enggak ada. Min zamanin qad khan. Ini zaman-zaman yang sudah berkhianat. Zaman yang sudah orang-orang lupa sama ajaran agama. Zaman yang sudah orang-orang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dikhianati apalagi kita. Wa ma'syarin la yahfaduna suhbah. Dan kita bertemu dengan manusia-manusia sekelompok orang yang tidak bisa menjaga persahabatan. Maksudnya enggak bisa bersahabat itu dengan cara yang baik. Matarahum a'wan illa ala batil wa tarki qurbah. Kamu jarang lihat orang zaman sekarang ini bergotong royong kecuali apa? Berbondong-bondong kecuali untuk pekerjaan yang batil, yang buruk, dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ulaika akhyar kala wala bil muttaqinal abrar. Mereka itu bukan orang-orang yang baik, juga mereka itu bukan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bahasa zamannya sudah beda. Orang-orang ini sudah enggak lagi menolong kita untuk urusan yang baik, itu jarang. Tapi yang ada orang menolong kita untuk urusan yang buruk. Kita lihat teman yang jemput temannya untuk sholat jamaah di masjid ada enggak? Enggak ada. Jemput temannya untuk nonton bioskop banyak. Jemput temannya untuk nonton konser banyak. Jemput temannya untuk makan-makan banyak. Untuk nonton film banyak. Untuk majelis taklim jarang. Insyaallah mudah-mudahan di daerah kita banyak, tapi di daerah yang secara luas kita lihat itu semakin jarang. Nah, zaman yang seperti ini hati-hati dah. Hati-hati, orang-orang itu memang yang semangat di dalam menolong ke dalam keburukan, mereka itu bukan orang yang baik, juga bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat yang berupa syair yang penting untuk kita ada di akhir zaman. Intinya ikuti
Orang-orang yang soleh itu mereka akan bahagia dunia akhirat. Tapi orang-orang yang enggak soleh sekalipun kelihatannya hidup bergelimang kenikmatan, tapi mereka adalah orang yang celaka dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasyri dinul mursalina liwa'uhu talakka minal ghaibi mujarradi hikmatan biha amtarat fil hafiqaini sama'uhu wa mashhudu ahlil haqi minhu lataifu tuhabbiru annal majda wa sya'uhu falillahi ma lil aini min mashhadi istilah ya'izzu ala ahli al-hijabi tilauhu maridtu fakana dhikru bur'an li'ilati faya habada dhikran di qalbi shifa'uhu idza alima al-usyaku da'i lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu ya sayyidi qalbi bihubbi kabaihun wa tarfi ba'da dam'i tajri dima'uhu faya rabbi syarifni biru'ya di sayyidi wa ajli sadal kalbil kathiri sada'uhu ma'ali wal ashabi maka lamun syedun wan nuru yahdil hairina diya'uhu Allah alaik Fatihah Allah ta'alaina wa alaikum futuhal arifin وفكهنا وإياكم في الدين وعلمنا وإياكم التأويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري ثم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي جاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي مهني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي ثم إني طامع في عطاك راغب في رضاك تسليم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.